Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas sedikit tentang relasi dan fungsi rekursif. Sebelum itu, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iko Menggede Apriana, Yasinta Anita Kewanilan, dan saya sendiri Albert Okario, Nyoman Krisnari Sudarsana, dan Ahmad Fajri Mubarak. Jadi, apa itu relasi? Relasi yaitu hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan dalam satu kelas dilakukan pendataan mengenai ekstrakurikuler, Cynthia memilih basket, Budi memilih badminton, Edo memilih renang, Edi memilih musik, dan Kevin memilih basket dan sepak bola. Dari data tersebut kita dapat mengelompokkan informasi yang ada ke dalam dua himpunan, yaitu himpunan siswa dan himpunan ekstrakurikuler. Relasi yang sesuai dengan keterangan tersebut adalah relasi memilih ekstrakurikuler. Kemudian kita masuk ke cara menyajikan relasi. Relasi dari dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada diagram panah. Diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan. Dalam diagram ini, hubungan ditunjukkan dengan adanya panah antara anggota himpunan yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, dan yang kedua ada diagram Kartesius. Diagram Kartesius digambarkan dengan dua sumbu vertikal dan sumbu horizontal, serta titik potong dari kedua sumbu O yang menjadi titik pusat dari diagram Kartesius. Sebagai contohnya, diketahui himpunan A dengan anggota himpunan 6, 8, 10, 12, 14, dan B 2, 3, 5, 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, maka kita dapat menggambarkan relasi tersebut menggunakan diagram Kartesius, seperti berikut ini. Dan terakhir, pasangan berurutan. Dalam hal ini, setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendaftar. Sebagai contohnya, himpunan A terdiri dari Andre, Budi, Caca, Didit, dan Ega. Dan B, basket, badminton, renang, musik, sepak bola. Relasi A ke B merupakan relasi memilih ekstrakurikuler. Jika relasi tersebut dinyatakan dengan himpunan pasangan, maka diperoleh Andres, basket, Budi, badminton, Caca, renang, Didit, musik, Ega, basket, dan Eka, sepak bola. Kemudian kita masuk ke sifat relasi. Relasi yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat, diantaranya refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika A himpunan R untuk setiap A himpunan A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika terdapat A dari himpunan A, sedemikian hingga A bukan dari himpunan R. Transitif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B himpunan R dan BC himpunan R. Maka AC himpunan R untuk ABC anggota dari himpunan A. Kemudian yang terakhir, simetri dan antisimetri. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat simetri jika AB bagian dari himpunan R untuk setiap AB anggota dari himpunan A, maka BA bagian dari himpunan R.
Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika AB bagian dari himpunan R, sementara itu BA bukan bagian dari himpunan R. Kemudian kita masuk ke hubungan relasi dan fungsi. Pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan dari domain ke kodomain. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan domain harus dipasangkan dengan aturan khusus yang dimana mengharuskan setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan dengan kodomain. Dari gambar pertama dan kedua, didapat anggota dari himpunan A bebas untuk memasangkan anggota dari himpunan B, dan bahkan tidak memasangkannya. Sehingga tidak terdapat hubungan relasi dan fungsi pada gambar sini. Dan di gambar ketiga kita mendapatkan setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan dari himpunan B, sehingga didapat hubungan relasi dan fungsi pada gambar ini. Dari ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan bagian dari relasi. Kemudian kita masuk ke rekursif. Sebuah fungsi dikatakan sebagai fungsi rekursif jika definisi fungsi mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif terdiri dari dua bagian, yaitu basis, merupakan bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit dan berfungsi untuk menghentikan rekursif. Dan recurrence, merupakan bagian yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri serta berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Contohnya, misal terdapat sebuah fungsi rekursif sebagai berikut. Tentukan nilai F4. Dikarenakan n lebih besar dari 0, dia akan terus memanggil fungsi recurrence, yaitu 2f n dikurang 1 tambah 4 hingga n sama dengan 0, yang menjadi basis untuk menghentikan rekursif. Dan terakhir tinggal menjumlahkannya sehingga didapat nilai F4 sama dengan 108. Sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.